Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang sudah hadir. Kita kembali lagi ya di kelas Matematika Ekonomi. Hari ini kita akan membahas kalkulus integral, di mana integral merupakan kebalikan dari turunan ya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana hubungan keduanya, dan juga nanti kita mempelajari seperti minggu lalu ada beberapa fungsi yang bisa kita integralkan. Dari fungsi polinomial, kemudian ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritma, dan yang lain sebagainya. Oke, tapi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat, dan juga bisa terus kita ingat. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, PPT-nya sudah terlihat jelas ya, teman-teman? Sudah bisa terlihat? Oke ya, sudah ya. Oke, kita lihat dulu apa yang saja yang akan kita pelajari hari ini. Mohon maaf sebentar. Oke, kita lihat apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Oke, nanti kita akan mempelajari konsep integral ya. Kita basicnya dulu mempelajari bagaimana itu integral, kemudian nanti baru melihat bagaimana caranya mengintegralkan fungsi polinomial, komposit, logaritmik, dan eksponensial. Oke, sebelum kita memasuki konsepnya, tapi kita lihat dulu nih teman-teman, bahwa integral itu sebenarnya mirip kayak apa namanya, kayak operasi bilangan yang lainnya ya, di mana kita tahu bahwa ada penjumlahan dan pengurangan. Oke, kemudian ada perkalian dan pembagian. Dan kemudian ada juga perpangkatan dan akar. Dan yang terakhir tentu saja ada terkait dengan integral dan turunan. Nah, masing-masing ini mempunyai kebalikannya. Oke, jadi masing-masing ini kebalikan atau dengan kata lain inverse-nya. Oke, ini saling inverse atau saling berkebalikan. Oke, contohnya misalkan kalau kita punya 2x sama dengan 6. Berarti cara mencari x-nya kita ini ditambah ya misalkan. Ini kan 2 ditambah x, maka kalau kita ingin mencari x-nya tinggal dikurangi, sama-sama dikurangi 2. Kalau kita punya 2x sama dengan 6, ini kan perkalian ya teman-teman, maka untuk menghilangkan perkalian caranya dengan dibagi. Pembagiannya berarti tinggal sama-sama dibagi dengan 2. Oke, sorry. Sama-sama dibagi dengan 2. Perpangkatan juga sama. Kalau kita punya akar, kayak gitu misalkan 4, ya maka cara menghilangkan akarnya ini kebalik ya. Ini perpangkatan misalkan 4 kuadrat misalkan. Maka caranya dengan diakarkan. Begitupun ya, integral dan turunan. Mereka memiliki inverse-nya saling masing. Jadi integral kalau diturunkan jadinya turunannya, kemudian turunan kalau diintegral jadi fungsi lagi. Jadi nanti ini adalah kebalikannya, saling berkebalikan atau saling inverse. Oke, kita lihat dulu konsepnya. Oke, misalkan ya, kalau kita punya suatu fungsi, katakanlah f besar ya. F besar tadinya nih, f besar. Oke, kemudian kalau kita turunkan jadi f kecil. Oke, tadinya f besar, sekarang diturunkan menjadi f kecil. Sehingga kalau kita tulis hasil dari turunannya, f kecil itu katakanlah 3x kuadrat. Maka kira-kira berapakah f besarnya? Berarti f besar itu gini ya, kurang lebih ya kayak gitu teman. Kita punya fx. Ketika diturunkan jadi fx. Nah, ini diturunkan. Diturunkan atau diturunan. Nah, ketika misalkan kita melihat dari arah yang kebalikan, ini berarti integral.
Nah, di sini kita punya fx-nya adalah 3x kuadrat. Berarti di sini fs besarnya berapa nih kira-kira? Ketika kita turunkan menjadi 3x kuadrat. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira berapa? Suatu fungsi ketika diturunkan jadi 3x kuadrat. Ada yang mau nebak? X pangkat 3 bukan, Pak? X pangkat 3. Kita lihat. Oke, betul sekali. Barusan siapa yang menjawab? Miladi, Pak. Miladi. Oke, betul ya Miladi. Kenapa? Tadi ketemunya gimana Miladi ketemu berapa tadi? X pangkat 3. 3 kali X jadi 3X. Oke. Terus kurangi 1 jadi 2. Pangkatnya betul. Iya, karena kan kita tahu konsep turunan itu, misalkan ini kita punya fungsi fx ya, f besarnya ya. Berarti nanti kan pangkatnya ini dikalikan ke depan. Oke, jadinya 3x pangkatnya dikurangi jadi 2. Nah, ini kan udah sama dengan yang ini. Nah, caranya kayak gitu, teman-teman. Oke, jadi kalau f besar diturunkan jadinya f kecil. Nah, kenapa? Karena tadi si 3x pangkat 2 tersebut hasil turunan dari x pangkat 3. Bisa ya? Oke, sekarang ada yang mau coba nggak? Kalau x pangkat 7 kira-kira berapa? Ada yang mau coba? Kita punya fx-nya fx kecilnya di sini x pangkat 7. Kira-kira berapa nih? Berapa diturunin jadi x pangkat 7? Ada yang mau coba lagi? Kalau kita punya x pangkat 8 berapa turunannya? Misalkan ya, kalau kita punya x pangkat 8, turunannya berapa ini? 8x pangkat 7. Sedangkan di sini nggak punya 8 depannya. Berarti bukan x pangkat 8. Oke, bukan x pangkat 8, tapi 1/8 x pangkat 8. Oke, kenapa? Ya karena kalau misalkan ini, si fx besar ini, atau 1/8 x pangkat 8, kita coba turunkan, jadinya 8 dikali 1/8, oke, jadinya 8/8, kemudian 8/8 itu 1, terus kemudian pangkatnya dikurangi. Nah, sudah betul sama dengan yang di sini. Nah, itu adalah caranya. Tapi kan kita masih belum tahu ya, terus gimana langkahnya. Nah, nanti kita akan pelajari. Jadi, dengan konsep kebalikannya dari turunan, kita sebut dengan integral. Nah, nanti rumusnya akan kita pelajari setelah ini. Oke, yang perlu diperhatikan adalah secara umum, kalau kita punya F besar tadi, dikasih aksen atau diturunkan menjadi F kecil di sini. Jadi, F kecil itu adalah turunan dari F besar. Nah, F besarnya sendiri atau fx-nya itu disebut sebagai integral. Atau bahasa lainnya disebut juga derivatif atau juga primitif dari f kecil x. Oke, dengan kata lain, f besarnya tadi itu merupakan integral dari f kecilnya dx. Oke, jadi simbol yang perlu kita perhatikan adalah integralnya ini, simbol yang ini, dan juga dx-nya. Jangan sampai ketinggalan. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan kita punya f kecilnya 3x kuadrat, oke, kalau kita mau cari kira-kira berapa yang diturunin jadi 3x kuadrat, maka penulisannya adalah integral dari 3x kuadrat dx. Nah, ini x pangkat 3 ketemunya. Begitupun yang tadi, yang integral dari x pangkat 7 dx itu adalah 1/8 x pangkat 8. Oke, jadi teman-teman, kalau misalkan mau dibolak-balik hasilnya sama. Ini 3x kuadrat diintegralin jadi x pangkat 3. X pangkat 3 diturunin lagi, jadinya 3x kuadrat lagi. Jadi ini, kalau ini ke sini, diintegralkan. Oke. Sedangkan dari x pangkat 3 ke 3x kuadrat ini diturunkan. Turunannya. Oke, jadi mereka muter-muter terus. Jadi kalau misalkan kita mau ngecek, gampang teman-teman. Kalau ternyata kita menghitung jawabannya x pangkat 3, kita ragu misalkan. Kita pengen coba cek apakah betul jawabannya, ya tinggal diturunin lagi. Kalau turunannya hasilnya sama dengan yang di dalam integral tadi, berarti hasilnya sudah betul. Oke, tadi juga yang ini sudah kita buktikan ya. X pangkat 7, apakah integralnya 1/8 X pangkat 8? Ternyata betul. Kenapa? Karena 1/8 X pangkat 8-nya kita turunkan menjadi X pangkat 7. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, yang jangan sampai lupa adalah integral dx-nya. Jadi ketika kita menuliskan atau mencari integral, jangan lupa tanda integral dan juga ada dx-nya. Dx-nya ngikutin kalau misalkan fungsinya, ini di sini kan variabelnya x semua, maka di sini pakainya dx. Ini x juga variabelnya dx. Tapi kalau misalkan kita punya integral z pangkat 3 d apa? Ada yang tahu?
Kalau variabelnya di sini Z, maka dz juga. Oke, kalau misalkan integral 3y pangkat 5. Oke, saya mau coba mungkin mau tanya salah satu. Dava Sauki, Dava hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kalau integral 3y pangkat 5 apa nih di belakangnya? Dava? dx, dy, dz atau d apa belakangnya? DX bukan, Pak? Lihat variabelnya. Di situ variabelnya apa? Y. Y, berarti integral Y. dy. Ingat ada d-nya, ada d-nya, dy. Kalau yang tadi di sini ini variabelnya apa? Z, maka ini dz juga. Jadi ngikutin, tidak selalu x, tidak selalu z, tidak selalu y. Ngikutin variabel yang kita integralkan. Oke, itu yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya, oke. Kemudian nih, kalau misalkan kita mengintegralkan tadi 2x kan integralnya x kuadrat. Oke, tapi ada permasalahan lain teman-teman. Karena ada jawaban lain yang ketika diturunkan hasilnya 2x, ya nggak? Nah, ini x kuadrat diturunkan jadi 2x, benar. Oke. Terus kalau x kuadrat plus 6 ini diturunkan jadi berapa teman-teman? Berapa turunannya? X kuadrat plus 6? Oke, coba kita tanya. Ica Valen hadir, Ica? Hadir, Pak. Hadir. X kuadrat plus 6 tolong diturunkan. Ica, berapa? Masih ingat nggak turunan? Ingat nggak? Gini-gini. Kalau lupa, kita tuliskan dulu rumus turunannya. X pangkat N, kalau diturunkan menjadi N, pangkatnya ditulis dulu, dikali X pangkat, pangkatnya diapain, Ica? Kalau turunan? Pangkatnya Dikurangi. akar. Dikurangi. Dikurangi Berapa? Kurangi 1. Diingat kalau kurangi turunan pangkatnya dikurangi 1. Terus pangkatnya dikalikan ke depan. Paham sampai sini? Coba di Iya. sini. Coba di sini x kuadrat turunannya jadi berapa? Atau pangkatnya dulu berapa di sini, Ca? 2. 2, berarti 2 dikali 2 dikali 1. 2. Ini 2-nya pindah ke depan ke sini. 2x ya, Terus pangkatnya berapa? Pangkatnya sekarang? Pangkatnya sekarang 1. 1, iya. Karena kan 2 dikurangi 1. Udah jadi 2x aja. Nah, kalau konstanta diturunkan jadi berapa? Ada yang masih ingat? 0. 0. Oke, berarti ini tetap 2x jawabannya. Oke. Kalau yang ini satu lagi, Ica. Kalau x kuadrat minus 50, turunannya jadi berapa? Berapa, Ica? X kuadrat tadi diturunin jadi berapa? 2x. 2x. Minus 50 diturunin jadi berapa? 0 enggak, Pak? Jadi 0 juga. Betul, jadi 0. Konstanta berapapun diturunin jadi 0. Maka tadi x kuadrat diturunin jadi 2x. X kuadrat plus 6, 2x juga turunannya. X kuadrat minus 50, 2x juga. Artinya berarti kita masih belum tahu ya, sebenarnya integral 2x dx itu berapa? Apakah cuma x kuadrat, ataukah x kuadrat plus 6, ataukah x kuadrat minus 50, atau yang lainnya. Dengan kata lain, kalau kita mau mengintegralkan, kita harus menambahkan dengan konstanta. Oke, ini disebut sebagai konstantanya. Karena kita tidak tahu harus kita menambahkan dengan berapa. Nah, konstantanya ini bisa kita tulis dengan ditambah C atau ditambah K juga boleh. Bebas ya. Kalau C itu dalam bahasa Inggris, makanya disingkat sebagai C. Kalau dalam bahasa Indonesia konstanta, pakainya huruf K. Bebas teman-teman, silahkan mau pilih yang mana. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau mengintegralkan, ini namanya integral tak tentu ya teman-teman ya. Kalau di sini tidak ada batasnya, namanya integral tak tentu. Batasnya di mana? Yang ini di sini. Ini kan belum ada tuh, masih kosong. Namanya integral tak tentu. Tapi nanti kalau ada angkanya di atas sama di bawah, namanya integral tertentu. Oke, kalau integral tak tentu, simbolnya nanti atau hasil dari integralnya, jangan lupa ditambahkan dengan konstanta, ditambah dengan K. Oke, itu bedanya nanti dengan integral tertentu. Dan integral tertentu nanti akan kita bahas
setelah kita membahas semua. Oke, jadi kalau kita mau mencari integralnya, karena dia integral tak tentu harus ditambahkan dengan konstanta. Oke, ini rumusnya teman-teman. Rumusnya dari integral mirip dengan turunan ya, mirip dengan turunan. Kalau turunan tadi x pangkat n itu menjadi n dikali ya, dikali x pangkat n min 1. Ingat, turunan itu pangkatnya dikurangi, kalau integral kebalikannya. Namanya juga inversinya ya, namanya juga kebalikannya. Maka kalau turunan itu pangkatnya ditambah 1, terus koefisiennya bukan dikali, tapi koefisiennya tadi, di sini kan 1 nih kalau nggak ditulis, berarti 1 dibagi pangkatnya juga, pecahannya juga penyebutnya nih, juga ditambah dengan 1. Oke, sekali lagi, 1 koefisiennya tadi di depan dibagi dengan pangkatnya ditambahkan 1. Oke, kemudian jangan lupa ditambah dengan konstanta. Ambil contoh yang gampang. X pangkat 6. Oke, X pangkat 6. Berarti jawabannya 1 per, gitu ya, 1 per, karena di sini pangkatnya N-nya 6, maka 1 per 6 plus 1 kali X pangkat 6 plus 1 juga. Terus kemudian jangan lupa ditambahkan dengan konstanta. Kemudian kita sederhanakan, jadi 1 per 7, X pangkat 7. Tambah konstanta, jangan lupa. Terus kalau bentuknya 1 per X kuadrat gimana? Ada yang tahu dia ubah diapain dulu ini, yang ini? Ayo, masih ingat nggak kalau bentuknya seperti ini? Diubah menjadi? X pangkat minus 2. Jadi berapa? Integral? Pangkat minus integralnya X pangkat? minus 2. Minus 2, betul. Satunya ke depan ya, jadinya 1 dikali. Tapi karena 1 perkalian berarti nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, good. Terima kasih. Barusan siapa? Salsa, Pak. Oke, salsa. Sebentar, ini kalau nggak salah di kelas ini salsanya ada banyak ya. Sebentar, salsa siapa ini? Salsa Fadila. Oh, salsa Fadila. Bener nggak ya? Coba ya, saya cek coba. Kayaknya tadi ada berapa? 3 kalau nggak salah ya. Ada salsa Fadila, ada salsa Bila, ada salsa Filia kan? Oke. Yang barusan salsa Fadila ya. Oke, terima kasih salsa. Betul sekali tadi kita ubah dulu bentuk fungsinya menjadi X pangkat minus 2. Selanjutnya di mana? Ya, selanjutnya tinggal di integralkan seperti biasa. Maka yang kita punya di sini adalah pangkatnya minus 2 ya. Maka langkahnya sampai kayak tadi, 1 dibagi minus 2 ditambah 1. Ini sebagai pangkatnya nih, ditambah 1. Kemudian yang pangkatnya X juga sama, ditambahkan dengan 1. Kemudian 1 per min 1 jadi min 1. Di sini satunya nggak ditulis biasanya. Kemudian pangkatnya min 1. Nah, biasanya hasil dari integral kita itu kita balikan ke bentuk awal di soal. Untuk awalnya apa? Pecahan. Maka X pangkat minus 1 kita ubah ke bawah. Oke, maka di sini koefisiennya kan min 1 nih. Berarti min 1-nya menjadi pembilang ini. Jadi pembilangnya di atas. Min 1 dibagi X pangkat 1. Sudah di atas. X-nya pangkat 1, tapi karena pangkat 1 tidak ditulis, ya udah jadinya min 1 per X. Ditambah dengan K. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Belum ada? Semoga semua jelas ya. Kita coba. Nah, satu lagi nih, satu lagi. Kalau yang contoh ini kira-kira diubah menjadi apa integralnya? Akar menjadi berapa? Ada yang ingat? Pangkat, berapa? Pak. Pangkat berapa ya? Betul? Pangkat 1. Kalau akar biasanya kalau ditulis 2. seperti apa ini? 2. Di sini akar 2, di sini pangkatnya 1. Ah, ditulisnya jadi berapa? X pangkat? Setengah. 1 per 2, Oke, Pak. 1 per 2, setengah ya, betul ya? Oke, setengah, ingat teman-teman. Dipangkati dengan setengah. Pangkat yang di dalam dibagi dengan yang di luar. Kalau misalkan akar dari X kayak gini, akar 3 dari X, berarti jadinya berapa teman-teman? X pangkat berapa? Sepertiga. Sepertiga, betul. Jadi kalau misalkan pangkatnya nggak ditulis, berarti sebenarnya dia punya pangkat 1 di sini. Maka kalau kita tulis jadi perempatan jadinya sepertiga.
Oke, karena ini tadi menjadi X pangkat setengah DX, kita selesaikan lagi seperti biasa. Berarti ini pangkatnya setengah. Nah, ini setengahnya ditambah 1, yang ini juga nanti pangkatnya ditambah 1. Oke, kemudian setengah ditambah 1, dapat 3/2. Dapat 3/2 dari mana? Ya, si setengah tersebut ditambahkan dengan 1. Satunya kan bisa kita ubah menjadi 2/2. Oke, kenapa 2/2? Karena di sini penyebutnya 2. Sesuaikan aja. Kalau penyebutnya 3 ya jadiin 3/3. Kalau penyebutnya 10 ya jadinya 10/10. Oke, di sini sudah ketemu 1/3/2 ini sekarang. Kemudian sekarang 3/2-nya kita naikin ke atas. Ingat teman-teman, kalau ada pecahan dibagi dengan pecahan lagi, contohnya misalkan kayak barusan, 1 dibagi 3/2, maka 3/2-nya ini yang penyebut naikin ke atas. Maka jadinya 1 dikali, dibalik ya, ingat ya teman-teman. Kalau ada pecahan sebagai penyebut, nanti kalau dia mau naik ke atas, dibalik teman-teman. Jadinya 2/3. Oke, jadinya 2/3. Makanya di sini hasilnya jadi 2/3 X pangkat 3/2. Oke, kalau misalkan jawab sampai sini sudah betul. Tapi kalau misalkan mau diubah menjadi bentuk akar, boleh. Berarti jadinya 2/3. Nah, kalau misalkan kita ubah menjadi bentuk akar, 2-nya di mana, 3-nya di mana? Teman-teman, masih ingat? 3-nya di dalam apa yang di luar? Ada yang tahu? 3-nya di mana? Luar, Pak. 3-nya yang di dalam atau yang di luar? Kayak tadi contohnya di sini masih ada contohnya nih. 1/2, satunya di mana, 2-nya di mana? Yang pembilang jadi di dalam atau yang di luar? Dalam, Pak. Di dalam. Yang pembilang di dalam, maka X pangkat 3. Nah, di luar itu kan 2 ya. Berarti boleh ditulis, boleh enggak. Berarti 2/3 akar dari X pangkat 3 plus K. Plus K. Ini juga boleh. Tapi kalau misalkan mau diubah lagi, juga boleh. Yang 3/2, yang X pangkat 3/2, kita pisah lagi ya, teman-teman. Oke, karena mungkin kalau di pilihan ganda, bisa jadi berbeda bentuknya. Menyesuaikan dengan yang di pilihan aja. Nah, X yang pangkat 3/2, kita bisa pisah menjadi X pangkat 1 ditambah dengan setengah. Kan 3/2 itu adalah 1/2 kan? 1 ditambah setengah. Nah, ada yang masih ingat nggak? Perpangkatan kalau pangkatnya ditambah. Kalau kita pisah jadinya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Sifat perpangkatan. Kalau misalkan pangkatnya dijumlah, kalau kita mau pisah, maka basisnya dikali. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Oke, sekali lagi. Kalau perpangkatan, pangkatnya dijumlahkan, kita bisa pisahkan mereka, tapi jadinya perkalian operasinya. X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. X pangkat 1 ya tetap jadi X pangkat setengah tadi jadi akar X. Nah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Bisa dipahami? Ini saya kasih option pilihannya karena mungkin saja di pilihan ganda mungkin kalau ada soal bisa berbeda-beda. Tapi kalau isai, teman-teman jawab sampai sini juga boleh, atau yang ini boleh, atau yang ini juga boleh. Oke, kita mau coba tanya. Anissa hadir? Anissa? Iya, Bapak. Oke, kita coba Anissa. Kalau X pangkat 7/2, itu jadi berapa Anissa? 7,5 dulu kira-kira kalau dalam bentuk desimal berapa koma berapa? Berapa Anissa? 7,5? Itu bukan 7,5, 7/2 itu berapa koma 5? Berapa teman-teman? Ada yang bisa bantu? Coba pakai kalkulator nggak apa-apa Anissa. Berapa? 7 dibagi 2 berapa? 3,5, Pak. 3,5. Oke, maka kalau kita buat menjadi seperti di atas kayak gini contohnya, berarti 3 ditambah setengah. Anissa masih hadir? Masih, Pak. Oke, 3,5 ya dapatnya ya. Nah, kalau kita pisah 3 ditambah setengah. Maka kalau kita pisah lagi, basisnya jadi berapa dikali berapa Anissa? X pangkat berapa?
Yang sini paham belum? Yang sini paham belum? 3 tambah setengah. Bisa diulang Pak yang 3 plus 1,5. Oke, silahkan coba masukkan ke kalkulator 7/2 berapa dapatnya? 7 dibagi 2. 3,5. 3,5. 3,5 berarti kalau kita tulis menjadi dalam bentuk satunya pecahan, 0,5 itu berapa, Anissa? Setengah bukan? Iya. Ya enggak? Iya, berarti kalau kita tulis berarti 3 ditambah setengah. Setengah kan kita tulis jadi 1/2 juga boleh. Berarti penulisannya bisa 3 ditambah 0,5 atau 3 ditambah 3 ditambah setengah 1/2. Paham sampai sini? Paham. Oke, kemudian tadi contohnya gimana? Kalau kita punya perpangkatan, pangkatnya ditambah, oke, maka operasinya diapain ini? Yang atas, kalau dipisah jadi apa? Operasinya apa ini, Anissa? Pangkat Pak. Iya, operasinya apa ini? X dipangkat 1, ditambah, dikali, dibagi, atau apa ini? Dikali. Dikali. Maka jadinya gimana kalau yang punya di sini nih, soal nomor sekarang ini? Berarti X pangkat X 3. pangkat 3 dikali X setengah. X pangkat setengah. Oke, udah ketemu. Nah, kemudian kita ubah lagi menjadi bentuk akar. Yang X pangkat 3 tetap X pangkat 3, terus X pangkat setengah jadi berapa? Kalau dalam bentuk akar? Berapa? Masih ingat nggak? Tadi kita sudah belajar di awal. Ini loh, di awal udah ada. Yang pembilang berapa, Nisa? 2. Pembilang penyebut, tahu pembilang? Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Pembilangnya berapa? Pembilangnya Yang setengah atas. itu Pembilang 1, 1, penyebutnya 2. maka kita tulisnya akar dari X, pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. Maka di mana? Di sini penyebut, di 2, yang di dalam 1. 1. Ya udah, berarti jadinya akar dari X. Nah, biasanya kalau 1 itu biasanya nggak ditulis pangkatnya, berarti tetap X aja. Terus juga akar, kalau akarnya akar 2, ini juga nggak ditulis. Maka kalau kita sederhanakan jadinya X pangkat 3 akar X. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, jadi jangan lupa ketika kita punya akar, mengubah ke dalam bentuk perpangkatan. Berapa tadi ini, Anissa? Kalau akar X diubah menjadi perpangkatan jadi berapa? X pangkat berapa? Akar X diubah menjadi pangkat? X pangkat 3. Bukan yang akar X, yang akar X, yang akar X. X pangkat 1. Mana pangkat 1? Kan 1 tidak kelihatan Pak. Bukan. Ini lihat, ini kan akar X. Ini lihat bentuk akarnya, bentuk ini kan bentuk akar. Yang bentuk pangkat mana? Ini X pangkat 3, ini X pangkat 3, ini X pangkat 3. Oke, udah kan dalam bentuk pangkat semua. Yang akar X ini kan akar X. Nah, dalam bentuk pangkatnya mana? Ini dong. Berapa? Setengah. Kali lagi berapa? Setengah. Yang lengkap, X pangkat setengah. X pangkat setengah. Oke, jadi kalau ada akar, kalau diubah menjadi berapa? Pangkat? Pangkat X Pangkat setengah. Oke, kalau misalkan kita punya kayak gini, akar dari 8 misalkan, maka berapa, Manisa? Berapa ini? Ada angkanya nggak di sini? Ada angkanya di sini? Ada 8. Ya, maksudnya di atasnya 8 ada pangkatnya nggak? 1. 1. Kalau nggak ditulis itu 1. Terus di luar ada tulisannya nggak? Ada angkanya nggak? Enggak. Kalau nggak ada angkanya berarti standarnya berapa? 1. Bukan 1. Kalau yang di akar itu bukan 1. Standarnya berapa tadi? 2. Ingat, kalau akar itu standarnya 2. Kalau tidak ditulis berarti artinya di sini ada angka 2. Oke? Maka diubah menjadi pangkat berapa? Pangkat berapa? Jangan ragu, dijawab dulu aja. Nanti kalau salah dibetulkan. Kalau sudah betul ya oke, berarti udah paham. Berapa pangkat berapa?
Ayo, basisnya mana ini? Basisnya berapa? Basis Basisnya ini 8. 8. Pangkatnya berapa barusan? Sekarang? Berapa? 1. 1 per? 1/8. Bukan. Ini kayak tadi, yang kayak tadi di sini. Jadi kalau kita punya akar, perhatikan di sini ya, saya besarkan. Kalau kita punya akar X segini, kalau tidak ditulis, kalau ditulis di sininya di luar nggak ditulis, maka di sini ada angka 2 sebenarnya. Cuma default-nya nggak ditulis. Terus kalau di sini juga nggak ditulis, sebenarnya ini pangkat 1. Kalau di sini jadi berapa ini, Anissa? Jadi berapa pangkat berapa tadi? Kalau akar X aja. Tadi jadi berapa? X pangkat? X pangkat 2. Ini tadi di sini kan udah dijawab sama Anissa. Di sini loh, ini loh. Oh, yang ini. Iya, sama. Kita masih ngomongin hal yang sama. Berapa? X pangkat 1/2. Ya, ingat 1/2 dapatnya 1 dari mana? Satunya pangkat yang di dalam, 2-nya yang di luar. Ya nggak? Iya. Kalau X-nya sekarang aku ganti akar dari 8. Gini, akar dari 8. Tadi ada angkanya nggak itu? Pangkatnya 8. Iya, 2. Yang 8. Ada 1. pangkatnya nggak? Nggak ada, berarti 1. Yang di luar ada tulisannya nggak? Nggak ada, berarti 2. Maka kalau kita ubah jadi berapa di sini? 8 pangkat? 2. Masa 2? Kok beda dengan yang tadi? 1. 1 aja. Berapa tadi? 1,5. Nah, setengah. 8 pangkat setengah. Jangan cuma 1, jangan cuma 2-nya, tapi 1/2. Oke? Paham? Paham, Mbak. Oke, kita next dulu, lanjut lagi. Ada latihan nggak ya? Nanti silahkan kalau belum paham ditanyakan aja. Oke, di sini ada 4 soal, ada 4 latihan. Ada yang mau coba? Silahkan, Saya, Pak. present. Saya. Oke, ada berapa ini? Coba lihat dulu ya, sebentar. Siapa? Salsabila? Iya, Pak. Boleh, Salsabila. Silahkan. Itu jadinya 1/4+1. Oke, 1 per. Oke, good. 4+1. Oke. X pangkat 4+1 Oke, terus? plus K. Oke, good. Jangan lupakannya, bagus. Maka kita Sampai sederhanakan. jadi 1/5 Oke, X pangkat pangkat 5 5 plus plus K. K. Oke, gampang ya, Salsabila ya. Iya, Pak. Oke, bisa. Good. Oke, ada yang mau coba nomor 2? Saya, Pak. Boleh. Salsa Fadila. Oke, Salsa Fadila. Kita ubah dulu ya. Jadi berapa ini? Jadi X pangkat -3 dx. Oke, X pangkat -3 dx. Nah, karena kita masih belum mengintegralkan, baru mengubah bentuknya, maka integral sama dx-nya masih ada. Baru sekarang kalau kita sudah mengintegralkan, jadi berapa di sini? 1. 1 per -3 plus 1. Oke. X pangkat -3 -3 plus 1 plus Oke. K. Plus K. Terakhir kita sederhanakan. Jadinya? 1 per -2. Oke. 1 per -2 atau min setengah. Kemudian X pangkat? X pangkat -2 plus K. -2 plus K. Oke, kita lihat lagi. Bentuk soalnya tadi bentuknya apa? Pecahan ya. Oke, maka langkah terakhir kita pindahkan X pangkat -2-nya ke bawah. Maka pembilangnya berapa? Bisa. 1. Negatif 1. Negatif 1 boleh. Terus berarti 2-nya di bawah ya. X pangkat 2. 2-nya jangan lupa di bawah. 2 kali X pangkat? -2. Ayo, udah pindah ke bawah. Masa masih minus? Pangkat X pangkat 2. Nah, oke. Kalau sudah pindah ke bawah udah nggak ada negatif. Terus ditambah dengan K. Oke, bisa ya sampai sini? Oke, makasih. Ada satu lagi yang mau coba, nomor 3. Ayo, yang belum, silahkan. Siapa? Ada yang mau coba? Kalau tidak, saya mau coba tanya ke Iwan Awaludin. Hadir, Iwan? Halo, Iwan. Silahkan jawab dulu.
Bagi teman-teman yang belum paham atau masih kurang yakin, dijawab dulu aja. Nanti kita kalau misalkan belum paham, kita kerjakan bareng-bareng. Oke, sekali lagi Iwan hadir, Iwan. Halo. Kemana ini? Lagi bikin kopi. Halo Iwan, hadir? Nggak ada? Jangan takut ini ya teman-teman ya. Ketika dipanggil jawab dulu aja. Jadi saya nggak tahu ini teman-teman ikut kuliah atau enggak. Oke, coba yang lainnya. Riko Adianto, hadir Riko? Hadir, Pak. Hadir. Oke, kita coba ya bareng-bareng. Yang tadi sudah paham Riko? Tadi ini, Pak, habis keluar masuk lagi, Pak. Jaringannya jelek. Oke, kita coba kerjain bareng-bareng. Di sini pangkatnya berapa, Riko? Nomor 3? Terlihat PPT-nya? 1/3. Oke, 1/3. Oke, rumusnya kalau misalkan lupa kita tulis dulu, ulang dulu. Oke. Tadi kalau misalkan kita punya X pangkat N, kalau diintegralkan jadinya 1 per pangkatnya N, berarti ditambah 1. Oke, ingat ya, 1 dibagi pangkat ditambah 1, kemudian X-nya juga pangkatnya tambah 1. Oke, tadi Riko sudah jawab betul, pangkatnya adalah 1/3. Oke, good. 1/3. Maka dengan menggunakan rumus tadi, berarti 1 dibagi pangkat ditambah 1. Berarti berapa tambah berapa, Riko? Yang mana, Pak? 1 dibagi, ini pecahannya, penyebutnya. Penyebutnya pangkat ditambah 1. Pangkatnya berapa tadi? 1/3. Oke, berarti 1 per berapa? Tambah berapa? 3 tambah 1. Kok 3 tambah 1 jadinya? Pangkat ditambah 1. Coba diulangi, pangkat ditambah 1. Sekarang pangkatnya itu diganti dengan pangkat yang kita punya, berapa? Berapa di situ pangkatnya? Tadi kan Riko sudah jawab, pangkatnya berapa? 1/3. Oke, ya udah berarti diganti N-nya diganti dengan 1/3. Berarti 1 dibagi berapa tambah berapa? Jawab dulu aja. 1/3. Terus? 1/3 tambah 1. Iya, kayak gitu aja. 1/3 tambah 1 gitu dulu aja. Terus X-nya pangkatnya ditambah 1 juga. Berarti yang sebelumnya berapa? Yang sebelumnya berapa pangkatnya? Kok jadi 2? Sebelumnya pangkatnya berapa tadi? Oh, 1/3, Pak. Ah, berarti jadinya pangkatnya berapa tambah berapa? 1/3 Nah, tambah 1. ya, kayak gitu dulu aja, langkah per langkah dulu kalau masih belum paham. Terus jangan lupa kalau integral tidak ada batasnya harus ditambah dengan konstanta. Oke, sekarang tinggal menyederhanakan aja. Cuma beberapa langkah kok. Oke, kita lihat di sini 1/3 ditambah 1. Maka kita ubah satunya jadi berapa per berapa, Riko? Penyebutnya berapa itu 1/3 itu? Bawahnya berapa itu, Riko? 3. 3. Berarti satunya diubah menjadi 1. 3/3. Kalau 3/1 jadinya 3 dong. Biar nilainya tidak berubah. 1 ini bisa kita ubah menjadi 3/3 boleh, menjadi 4/4 boleh, 5/5 boleh, bebas. Asalkan hasilnya sama, yaitu 1. Kenapa kita ubah menjadi 3/3? Lihat di sini, penyebutnya kan di sini 3. Maka kita ubah menjadi 3/3. Ditambahkan jadi berapa, Riko? 1/3 ditambah 3/3? Berapa? Penyebutnya sudah sama belum sekarang? 1/3 ditambah 3/3. Sudah sama? Sama, Pak. Sama, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. Jadi berapa? 6. Ini nih yang atas. Kelihatan nggak yang atas yang saya gambar barusan? 1/3 ditambah 3/3. Pembilangnya berapa? Ditambahkan aja, Riko. Jadi 4/3, Pak. 4/3. Oke, kemudian X-nya sama ya kayak barusan ya. 1/3 ditambah 1 ya jadinya 4/3. Oke, terus kemudian ditambah K. Selanjutnya, gampangnya gini, perhatikan. Kalau yang 1 dibagi 4/3,
sekarang 4/3-nya naik. Jadinya 1 dikali, dibalik coba Riko. Jadi berapa? 4/3 dibalik? 3/4. Oke, 3/4. Gampang. Kalau dia naik ke atas, perkalian tapi dibalik. Oke, kemudian ininya masih sama. X pangkat 4/3. Plus K. Udah ketemu sampai sini. Ini kan tadi bentuknya seperti ini. Hasilnya sampai sini aja. Udah ketemu. Bisa? Ada yang masih bingung? Oke. Coba di sini. Kalau di sini, kan nggak punya X ya. Ingat teman-teman. Kalau misalkan di turunan, kalau kita menurunkan konstanta jadi 0. Oke. Karena tadi dia nggak punya X, sekarang diturunin jadi 0. Tapi justru kebalikan dengan integral. Kalau di integral yang sebelumnya nggak punya X, justru jadi punya X. Oke, jadi justru punya X. Maka jadinya, ini jadinya X aja. Plus K. Kenapa X ya? Karena di sini 1 dikali X ya tetap jadi X. Oke, kalau misalkan kita punya integral 10X, 10 dx, sorry. Maka diintegralkan jadi berapa? Jadi berapa? Muhammad Farizi hadir? Muhammad Farizi? Farizi hadir? Halo? Coba sebentar, saya coba panggil satu-satu ya. Nanti kalau yang nggak menjawab, nggak merespon, saya anggap nggak hadir berarti. Oke, dari atas dulu Adelia Rifa hadir? Hadir, Pak. Ahmad Salim? Hadir, Pak. Ainul Yakin? Hadir, Pak. Anissa Fauzia? Hadir, Pak. Bima Prawira? Halo, Bima hadir? Oke, Bima nggak bisa bersuara. Clara? Clara Rajni hadir? Nggak hadir. Oke, Dava? Hadir, Pak. Oke. Terus ada Dava lagi, Dava Syauki. Hadir, Pak. Kemudian Diva, Hadir, Pak. Edi Sandra, Hadir, Pak. Elisa, Hadir, Pak. Ferry Utama, Hadir, Pak. Ica Valen, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. oke, Kinanti, Hadir, Pak. Dinda Novianti, Hadir, Pak. Iwan Awaludin. Oke, sekali lagi Iwan Awaludin. Oke, nggak ada ya. Miladi Aprilia. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rafli, Hadir, Pak. Muhammad Farizi. Oke, sekali lagi Muhammad Farizi. Oke, nggak ada ya. Teman-teman jadi saksi juga kok. Nia Agustin. Hadir, Pak. Oke, Nurul Auliatul. Hadir, Pak. Oke, Riko. Barusan ya hadir ya Riko. Oke. Salsa. Hadir, Pak. Oke. Kemudian tadi sampai mana ya? Sebentar. Oke. Jadi Nia Agustin udah saya panggil belum ya? Sudah. Sudah ya. Oke, tadi sampai Salsa, Salvila sudah. Sena Novasa. Hadir, Pak. Ya, tadi Salsa sudah menjawab. Talita. Pak. Oke, Risa itu Nia. Oke. Hadir, Pak. Dinata, Hadir, Pak. Sista, Hadir, Pak. Wida Mustika. Halo. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Yesi. Hadir, Pak. Oke, terakhir Zairina. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Jadi silakan kalau dipanggil teman-teman walaupun masih belum bisa nggak apa-apa, jawab dulu, nanti kalau misalkan belum paham silahkan nanti kita bareng-bareng kerjakan.
Oke, ada yang tahu tadi yang 10 dx ini integralnya jadi apa? X plus K. 10x plus k. Iya, jadi kalau yang nggak punya x tinggal ditambahin huruf x gitu aja. Ditambah k. Nah, tapi kalau misal nih, kalau kita punya, sekarang perhatikan, kalau kita punya integral dari 100 dy. Nah, jadi apa di sini sekarang? Ada yang tahu? 100Y plus K. 100Y Oke, betul. Jadi penambahan variabel yang ngikutin si dy-nya ini. Karena diintegralkan terhadap y, maka bukan lagi ditambahkan jadi x. Justru kalau 100x salah. Harusnya 100y plus k. Oke. Konstantanya tetap konstanta aja. Bisa ya? Oke, jadi ingat sekali lagi, kalau integral dari suatu konstanta tinggal ditambah dengan koefisien. Oke, sorry, bukan koefisien, apa? Variabelnya. Kalau variabelnya atau diintegralkannya terhadap y, ya ditambahin y. Kalau diintegralkan terhadap x, ya ditambahin x. Oke, gampang teman-teman. Jadi teman-teman yang penting fokus dulu aja. Jadi kalau misalkan sebelumnya mungkin belum paham, kosongkan dulu pikiran, coba kita belajar, kita fokus bareng-bareng. Oke, kemudian kita mencoba fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik, kita tahu bahwa kalau sebelumnya kita punya fungsi dari ln x, turunannya adalah 1/x. Oke, ini diturunkan. Oke, di turunan ini ya, turunannya 1/x. Maka kebalikannya, kalau 1/x, kalau diintegralkan, nah jadinya kebalikan jadi ln lagi dibalikin. Gitu ya teman-teman ya. Maka sekarang kita punya integral dari 1/x itu jadinya ln x. Oke. Oke. Teman-teman di sini absen sudah buka, tapi passwordnya belum saya kasih tahu. Nanti silakan teman-teman baru bisa ngisi absen setelah ada passwordnya. Jadi teman-teman sekarang belum bisa ngisi absen karena saya kasih passwordnya. Silakan ikuti perkuliahan. Nanti kalau passwordnya sudah ketemu, baru nanti teman-teman bisa isi absennya, isi presensi. Oke ya, sekali lagi saya ulangi. Jadi kalau misalkan ln x tersebut diturunkan jadi 1/x, maka kebalikannya kalau 1/x diintegralkan balik lagi menjadi ln. Oke, maka kalau kita punya subintegral dari 1/x dx diintegralkan jadi ln x. Oke, diintegralkan jadi ln x. Kemudian sekarang masuk ke fungsi eksponensial. Nanti contoh soalnya nanti ya. Kita masuk ke eksponensial. Eksponensial integralnya itu jadinya 1/m. M itu di sini ya teman-teman ya. M itu adalah koefisien dari pangkatnya tadi. Kalau pangkatnya 5x ya berarti M-nya 5 gitu. Integralnya 1 dibagi M. Oke, 1 dibagi M. Kenapa 1? Karena di sini kalau nggak ditulis koefisien dari E-nya adalah 1. 1 dibagi M kali E pangkat MX. E pangkat MX-nya tetap tidak ditambahkan dengan 1. Terus jangan lupa ditambah dengan konstanta. Kenapa? Karena kalau misalkan, tadi kan ingat ya teman-teman ya, kalau kita punya integral, kemudian ketemu hasilnya seperti ini, cara mengcross-check-nya gimana? Diturunkan lagi. Diturunkan. Kalau kita punya fungsi ini, diturunkan berarti kan ini, M ini dikali dengan koefisien yang ini. Berarti M/M kali E pangkat MX. Ingat teman-teman, kalau misalkan kita punya E pangkat MX, turunannya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Kalau turunannya itu tinggal langsung kalikan. Pangkatnya tadi, si koefisiennya yang M ini, langsung dikalikan dengan E pangkat MX. Tapi kalau integral, dibagi dengan 1/M-nya tadi. Nah, tadi 1/M dikali E pangkat MX, sehingga hasilnya tetap jadi E pangkat MX. Nah, benar ya di sini ya, E pangkat MX. Berarti terbukti bahwa integral dari E pangkat MX adalah 1/M E pangkat MX. Oke, kemudian ada contohnya di sini, teman-teman. Kita perhatikan. Berarti kalau di sini M-nya berapa, teman-teman? M-nya berapa di sini? 2 ya. Oke, M-nya 2. Berarti dengan rumus yang tadi, tinggal dimasukin 1 dibagi 2. Ini M-nya 2. E pangkat 2X tetap. Ditambah dengan konstanta. Nah, sekarang kalau yang nomor 2, berarti 2 dikali E pangkat 3X. Oke, kalau di sini M-nya berapa?
Berapa teman-teman? 3. 3. Berarti caranya tinggal langsung masukkan ke rumus. Berarti karena tadi koefisiennya di sini sudah punya 2, berarti 2 dibagi M-nya tadi 3. 2/3 E pangkat 3X. Oke, kenapa yang tadi di atas 1? Karena koefisiennya punya E yang di atas itu nomor 1 adalah 1. Berarti 1/2. Kalau yang sekarang koefisiennya adalah 2, berarti 2/3. Oke, paham ya? Oke, nah ini baru ada passwordnya teman-teman. Oke, saya coba tuliskan di sini aja. Oke, passwordnya itu antiderivatif 13, 12, 21. Antiderivatif kemudian tanggal hari ini. 13, 12, 21. Oke, silakan dicatat, di screenshot boleh, terus sambil diisi presensinya. Oke, kita lanjut. Sudah ini dicatat? Atau di copy paste juga bisa di kolom chat ya. Oke, selanjutnya aturan integral. Aturan integral sebenarnya simpel teman-teman. Kalau misalkan ada penjumlahan, masing-masing diintegralin aja. Masing-masing diintegralkan. Kemudian kalau ada konstanta ini, A ini konstanta, di sini B juga konstanta, maka konstanta atau angkanya itu dipindahkan ke depan aja, nggak usah ikut integralin. Maka taruh di depan, jadinya A integral dari fx, ini juga sama, karena B itu konstanta, taruh di depan juga. Oke, kemudian contohnya di sini, integral dari 2x kuadrat min 4x pangkat 6. Maka di sini, ini adalah A-nya, atau konstantanya. Maka 2 sama 4 ditaruh di luar. 2 integral. Nah, karena 2-nya sudah di luar, maka fungsinya sekarang tinggal x kuadrat. dx. Ini sendiri-sendiri ya, jadi sekarang dipisah. Kemudian dikurangi dengan 4. 4-nya taruh di luar. Karena 4 itu adalah konstanta. Terus yang di dalam masih tinggal x pangkat 6 dx. Kemudian x pangkat 2-nya kayak tadi, diintegralin seperti biasa. Rumusnya jadi 1 dibagi 2 plus 1 jadi 3. Sepertiga X pangkat 3. Sedangkan yang X pangkat 6, 1/6 plus 1, X pangkat 7. Jadi kalau kita sederhanakan jadinya 2/3 X pangkat 3. Kemudian minus 4/7 X pangkat 7 plus K atau konstanta. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau tanyakan dulu mungkin, silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Contohnya lagi misalkan kayak gini. Maka ini adalah campuran antara eksponensial dan juga ln ya, atau logaritma. Caranya dulu, maka yang ini kita pisahkan menjadi di luar. Yang di luar berapa? 7-nya di luar. Karena 7-nya sebagai konstanta. Kalau yang di belakang, ini 2-nya yang di luar. Maka kalau dipisah jadinya 2 dikali 1/x. Nah, maka 2 yang ini ditaruh di luar. Sehingga penulisannya seperti ini. 7 dikali integral dari E pangkat minus X ditambah 2 kali integral dari 1/x. Oke. Kemudian integral dari E pangkat minus X jadinya 1/. Nah, di sini perhatikan. Di sini berarti kan kalau nggak ditulis angkanya, itu M-nya adalah -1. Ini berarti M-/nya adalah -1. Sorry, ada minusnya. Bentar, belum tertulis. -1. Berarti rumusnya kayak tadi, 1/M. Berarti 1/-1, E pangkat minus X. Kemudian yang belakang, ingat tadi, integral dari 1/x adalah ln X. Oke, kemudian 1/-1 itu kan -1. -1 kali 7 jadinya -7. Berarti hasilnya sekarang, hasil akhirnya -7 E pangkat minus X ditambah 2 kali ln X ditambah K. Ini udah hasil akhirnya. Selesai sampai sini. Bisa dipahami? Ada yang bertanyakan dulu mungkin? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Jelas ya? Oke, kita coba lihat. Ada latihannya nggak? Oh, ada latihan. Ada yang mau coba nggak latihannya? Ada berapa soal ya? Oh, cuma 2. Silakan. Ada yang mau coba? Ada?
Edis Sandra coba. Edis hadir, Edis? Masih hadir? Hadir, Pak. Oke, kita coba. Berarti yang dikeluarkan berapa aja nomor 1, Edis? Yang dikeluarkan, Pak. Ya, yang dikeluarkan konstantanya. Angkanya ada berapa di situ? 2, Pak, yang dikeluarkan. 2, sama yang belakang? 4. 4. Oke, berarti 2 integral tinggal berapa sekarang fungsinya? X, Pak. Oke, good. X, kemudian ada dx-nya. Karena sekarang kita sudah pisah integralnya. Terus dikurangi, 4 itu taruh di luar, betul. Integral, sekarang berapa, tinggal berapa? Yang di X. dalam? X Ya. pangkat 3, Pak. Oke, good. X pangkat 3. Masih gampang ya? dx. Good. Sekarang, coba diintegralkan. Masih ingat nggak? 2. Coba pelan-pelan. Pangkatnya di situ berapa, Edis? Kalau nggak ditulis di sini. 1, Pak. 1, good. Pangkatnya 1. Terus ingat nggak tadi rumusnya? 1 Rumusnya per perpangkatan. 2, Pak. Good. Betul. 1/2. Kenapa? Kenapa dapat 2? Karena pangkatnya ditambah 1. 1 Ya. tambah 1, 2. Oke. Sekarang X-nya pangkat berapa? X-nya pangkat 3. Kok jadi pangkat 3? Sama dengan ini, sama dengan pecahan biasa ya. Oh, Sorry. X-nya ya X1, Sama Pak. dengan penyebut. Berapa penyebutnya tadi? 2. Berarti di sini juga pangkat 2. 2. Oke, tutup. Dikurangi 4 dikali. Nah, sama kayak tadi, Edi. Coba jadi berapa ini? 1/4. Good. Terus X-nya pangkat? X-nya pangkat 4. Ya, sama ya. Biasakan penyebutnya dan pangkatnya di sini sama. Oke, Ya. ingat. Walaupun ini integral, ini kan sebenarnya ya, integral dari sini kan punya konstanta. Katakanlah K1. Terus, integral yang di sini juga punya konstanta. Katakanlah K2. Ya kan? Karena masing-masing diintegralkan kan punya konstanta. Tetapi kita gabungkan aja K1 sama K2 menjadi K aja. Oke, maka nggak perlu ditulis K1, K2, nggak perlu. Tapi kita jadikan satu aja menjadi sebuah konstanta yang disebut sebagai K gitu aja. Oke, sekarang tinggal disederhanakan. Edis, jadi berapa? Ini boleh nggak dicoret 2 sama 1/2 ini? Ini kan perkalian. Boleh dicoret, Edis? Oh, boleh, Pak. 1. Boleh. Berarti ini sama ini jadi 1, berarti tinggal X kuadrat. X pangkat 2. Oke, yang ini juga bisa dicoret? Ya. Boleh ya? Oke, maka Ya. jadi tinggal min. Min X pangkat 4 ditambah K. Oke, itu bisa, jago. Bisa ya sekarang ya? Iya, Pak. Oke, makasih Edis. Selanjutnya, nomor 2. Ada yang mau coba? Ayo, yang belum? Oke, ada nggak nih? Belum ada? Kalau belum ada, Saya kita ingin Pak. mau nyoba ini dulu. Oke, boleh. Ya, nggak apa-apa. Oke, yang dikeluarkan berapa ini yang pertama? 10. Oke, good. Berarti 10 integral. X. Oke, pangkat. 4. Oke, dx. Terus ditambah dengan 5. oke, integral. X pangkat 2 dx. Makin kayak gitu. Itu kan pecahan. Kalau ditulis sebelumnya gimana? 5/x kuadrat itu jadinya gimana? Ditulis kalau dipisahkan jadinya kayak gini nggak? Ini. Ya nggak? Oh, iya. Atau yang bawah? Nah, yang betul tuh yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas, karena dia pecahan. Kalau 5x kuadrat kan 5 dikali. Kalau 5 itu kan dibagi. Berarti kalau 5-nya sudah di luar, makanya di dalam integral berapa? 1/x Pangkat 2. 2. Oke, good. Terus sebelum kita integralkan, yang 1/x pangkat 2-nya ini, kita coba ubah dulu ke dalam bentuk pangkatnya yang negatif ya. Jadinya berapa ini? Ainul. X pangkat berapa sekarang? Kalau naik ke atas? Ingat nggak? Kalau pangkat naik atau pangkat turun, dia dikali dengan negatif. Oke, tadi pangkatnya berapa, Ainul? X pangkat berapa? 2. Oke, kalau naik jadinya? Min 2. Gampang kan? Jadi X pangkat minus 2. Oke, good. Sekarang kita integralkan. Berarti 10 dikali, oke, X pangkat 4 diintegralkan?
Silahkan, jadi berapa? 1 per berapa? 1/4. 1 per? Langsung boleh. 1 per 4 plus 1 berapa? 5. Oke, langsung ya. 1 per pangkatnya tambahin 1. Terus habis itu sama dengan penyebutnya. Penyebutnya barusan berapa? Pangkatnya tambah 1, Ainul. Berapa? 3. Ditambah. Kalau diintegralkan ditambah, bukan dikurangi. Ingat, kalau integral itu ditambah. Jadi berapa, Ainul? Pangkatnya barusan berapa yang terakhir? Ini loh, atas ini loh. Berapa pangkatnya? 4. Oke, ditambah 1. Jadi 5. 5. Jangan bingung-bingung, tambahin 1 pangkatnya. Oke, ini udah. Terus ditambah dengan, nah, ini integral dari X pangkat minus 2. Pangkatnya berapa sekarang? Pangkatnya berapa, Ainul? X pangkat minus 2 itu pangkatnya berapa? Ayo dijawab dulu. Pangkatnya berapa? -2. Minus 2. Oke, kita pelan-pelan dulu kalau masih bingung. 1 dibagi berapa tambah berapa? Ayo, berapa tambah berapa? Ingat kan tadi rumusnya? Pangkat tambah 1. Jadi berapa, Ainul? Pangkat tambah 1, pangkatnya berapa? -2. Udah disebutkan dulu, berarti berapa tambah berapa? -2 tambah 1. Ya, sesimpel itu. Nggak usah mikir yang ribet-ribet. Pangkatnya minus 2 tambah 1. Oke. Kemudian X-nya sama, barusan berapa? 5. Kok jadi 5? Rumusnya gimana tadi? 1 per pangkat tambah 1. Pangkatnya ditambah 1. 5 tuh nggak usah diliatin, biarin dulu aja di depan. Pangkat tambah 1. Pangkatnya tadi berapa? -2 tambah 1. Ya, gitu dulu. Nggak usah lihat-lihat yang lainnya dulu. Fokus ke yang sini dulu. Oke, ditambah dengan H. Oke, terus yang di sini kita sederhanakan. Ini 10 dibagi 5 berapa, Inul? Berapa? Halo? Berapa 10 dibagi 5? 2. X pangkat 5. Nah, yang belakang ini berapa ini? Min 2 tambah 1 jadi berapa, Inul? 1. Berapa? Dijawab dulu nggak apa-apa. Benar atau salah nanti kita koreksi bareng-bareng. Berapa? Min 2 tambah 1? Ditambah itu ke kanan atau ke kiri, Ainul? Ke Ini ke sekarang kanan. ini kita sekarang di posisi minus 2. Ditambah 1. Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan, Pak. Jangan ragu kalau ditambah ke kanan. Berapa langkah? 1 langkah. Tuh. Berarti kanannya minus 2 berapa? -1. Min 1. Ya udah berarti min 1. Berarti 1 per min 1. Berapa 1 per min 1? 1 dibagi min 1 berapa? Kalau min 2 dibagi 1 berapa? Ainul. Kalau 100 dibagi 1 berapa, Ainul? 100, Pak. Nah, kalau 2 dibagi 1 berapa? 2. Ya udah 2. Kalau minus 2 dibagi 1? -2. Ya minus 2. Sekarang kalau minusnya saya taruh di tengah deh. Min 1 per 1 jadi berapa? 1. Setengah. Min 1 dibagi 1. Min 1 dong. Karena kan sesuatu dibagi 1 pasti akan tetap jadi dirinya sendiri. Berarti hasilnya ya ini, minusnya. Berarti 5 dikali minus 1 jadinya sekarang sudah berubah jadi minus 5. Paham nggak? Bentar, Ini. Pak, itu -5 dari mana, Pak? Ulang lagi, Pak. Ini kan 5 tadi sudah di depan 5-nya. Ini tadi yang 1 per minus 2 plus 1 kan berapa tadi? Ini toh. Iya.
1 per minus 1 kan sama aja, minusnya taruh di tengah. Ya nggak? Iya. Barusan berapa? Min 1 dibagi 1 berapa, Ainul? Min 1. Oke, kaliin 5. Ini kan operasinya Min. perkalian. Berarti kan jadi min 5. Oke, udah. Berarti min 5. X pangkatnya berapa sekarang? Min 2 tambah 1 berapa tadi? Min 2. Min 2 tambah 1 Min 1. berapa tadi? Min 1 Min 1. plus K. K. Nah, kemudian kalau kita mengubah lagi kayak tadi, perhatikan ya. Kalau misalkan kita mau mengubah, dilihat aja yang sebelumnya pangkatnya positif atau negatif. Oke, ini pangkatnya negatif ya, betul? X-nya pangkat Iya. negatif, betul? Kalau kita mau pindah ke bawah, maka yang pembilang jadi minus 5 di atas. Minus 5 dibagi berapa sekarang? Bagi 1. berapa ini? Nah, aku jadi 1. Basisnya berapa? Pangkatnya yang berubah, basisnya tetap 2. angka 2 dari mana angka 2? Yang kita ubah ini loh yang dipindah itu yang ini. Berapa, Ainul? Yang dipindahin berapa? Tolong dibaca dulu. X min 1. X pangkat min 1 dipindah kemana? Ke bawah. Kalau pindah ke bawah, pangkatnya yang berubah. Berarti jadinya? Jadi berapa? X Jadinya pangkat 1. X pangkat 1, betul. X-nya disebutkan, jangan cuma satunya aja. X-nya masih ada, X pangkatnya 1. Kalau nggak ditulis, nggak apa-apa. Oke, sudah seperti ini jawabannya. Kenapa? Karena di dalam soal bentuknya juga dalam bentuk pecahan yang belakang. Maka kita balikin lagi ke bentuk yang awalnya. Bisa ya? Oke, Oke. terima kasih, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya ada namanya integral tertentu, teman-teman. Integral tertentu itu sama dengan mencari luas sebenarnya. Mencari luas dari suatu daerah dengan dibatasi oleh fungsinya. Katakanlah kalau kita punya fungsi X kuadrat kayak gini bentuknya. Kemudian kita mau mencari luasnya nih yang dibatasi oleh X kuadrat, tapi cuma dari batasan 1 sampai 2 aja. Maka cara mencarinya adalah integral dari 1 sampai 2. Nah, ini berarti namanya batas ya, teman-teman. Kalau ada batasnya, berarti nanti nggak usah ditambah dengan C. Karena hasilnya sudah langsung ketemu. Perhatikan di sini, perhatikan. Berarti caranya dengan memasukkan atau mensubstitusikan hasil dari integralnya dengan dimasukkan yang batasan atas, dikurangi dengan batasan yang di bawahnya. Oke, X pangkat 2 tadi integralnya berapa? Ini bisa bantu? Berapa? Apa teman-teman? Kita coba tanya lagi ya siapa. Intan hadir, Intan? Hadir, Pak. Oke. X pangkat 2 integralnya berapa, Intan? 2x Berapa? Berapa? 2x pangkat 1. Itu kalau diturunkan. Itu kalau diturunkan. Kalau diintegralkan, tadi gimana kalau diintegralkan? Nih ya, sekali lagi kita harus paham membedakan menurunkan dan mengintegralkan. Oke. Kalau diturunkan, kita tahu biar tahu bedanya kita tuliskan berbarengan aja. Kalau X pangkat N jadinya in X pangkat N min 1. Ini rumus apa, teman-teman? Rumus apa ini? Turunan. Oke. Silakan teman-teman bisa sambil catat ataupun bisa screenshot. Oke, kalau integral gimana? Kalau integral, kalau kita punya X pangkat N, integralnya adalah bukan lagi N-nya langsung, tapi N-nya sekarang jadi pembagi. N plus 1. X pangkat N plus 1 juga. Oke. Bisa dipahami, Intan? Berarti di sini N-nya berapa, Intan? Pangkatnya? 1 per 3 X pangkat 3. Per 3 X pangkat. Good. Maka sekarang kalau misalkan di sini batasnya 1 sampai 2, maka yang pertama kita masukkan yang pangkat atas dulu. Pangkat batas atasnya adalah 2, berarti 1/3 kali X-nya diganti 2, batasan atas. 2 pangkat 3. Kemudian dikurangi 1/3 juga dimasukkan batasan bawah, 1 pangkat 3. Pertanyaannya, apakah 1/3 dikali 2 dulu atau dipangkatin 3 dulu? Intan? Dipangkatin atau dikali dulu? Masih ingat dulu aturannya yang pertama?
Diapain dulu, Intan? Yang itu dulu Pak, perkalian. Perkalian atau perpangkatan? Angkatan. Perpangkatan. Ingat, perpangkatan itu lebih tinggi daripada perkalian ataupun pembagian. Maka 2 pangkatin 3 dulu jadi 8. 8 dikali sepertiga jadi 8/3. Yang belakang juga jadi sepertiga. Sehingga luasnya yang di sini itu 7/3. Oke, ini adalah cara mencari integral tertentu. Maka secara umum kalau kita punya suatu fungsi atau luas suatu daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi fx, katakanlah melengkung-melengkung kayak gitu, dengan batasan bawahnya a, batasan atasnya b, maka kalau kita tulis integral dari a sampai b fx dx itu sama dengan hasil dari integralnya, kita substitusikan batasan yang atas dikurangi batasan yang bawah. Oke, nih rumusnya seperti ini. Oke, kita mungkin kasih contoh ya biar biar gampang. Oke, ada yang tahu tadi integral dari 3 itu apa? Ada yang masih ingat integral dari konstanta? 3x bukan, Pak? Betul, 3x. Gampang ya, kalau ada konstanta langsung aja diintegralin, ditambahin x doang. Oke, betul tadi. Maka jadi 3x. Sehingga kalau kita mencari integralnya, oke, sebentar. Nah, jadi integralnya jadi 3x kemudian pangkatnya yang atasnya, bukan pangkat, batasnya 6 dari yang 2. Jadi bacanya integral 2 sampai 6 dari 3x dari 3 dx. Maka batasan atasnya 6, bawahnya 2. Ingat, pertama kita masukin batasan yang di atas dulu. Berarti 3 dikali 6 dikurangi 3 dikali 2. Jadi 18 kurangi 6, 12. Oke, udah ketemu. Oke, kalau yang kedua, x plus 1 kalau dipangkatkan jadinya berapa? Kalau x-nya sendiri dulu jadi berapa? Ada yang tahu? Coba kita panggil lagi. Kinanti, hadir Kinanti. Halo, Kinanti hadir? Hadir, Pak. Oke, kita coba pangkatnya di sini berapa Kinanti? X pangkat berapa? Kalau nggak ditulis? Pangkat 1. Pangkat 1. Terus masukin ke rumusnya berarti 1 per? X. Jadi 1 per berapa? Pangkat tambahin 1. Jadinya berapa? Pangkatnya berapa tadi? 1. Oke, ditambah 1 jadi? 2. Oke, berarti 1 per 2. X pangkat sama pangkatnya tambahin 1 berapa barusan? 2. 2. Oke, terus konstanta 1 ini kalau diintegralin jadi berapa? Yang tadi nih 3. 3 jadi apa di sini? Jadi 3x. Kalau 5 jadi berapa? Nanti. 5x. Oke, kalau 1 berarti jadinya 1x. 1x. Atau biasanya satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Maka ini adalah hasil dari integral x plus 1. Oke, berarti kalau kita tulis jadinya integral dari x plus 1 itu adalah setengah x kuadrat plus x, batasannya dari 0 sampai 2. Oke, maka yang dimasukin yang mana dulu? Batasan atas dulu, yaitu setengah dikali 2 kuadrat tambah 2 dikurangi setengah kali 0 kuadrat tambah 0. Seperti biasa, kita kuadratkan dulu teman-teman, jangan sampai lupa. Kuadratkan dulu, baru nanti dikali dengan setengah. Oke, 2 tambah 2, kemudian yang belakang 0. Berarti hasilnya tetap 4. Oke, jadi perhatikan bedanya sama yang integral tak tentu tadi. Integral tak tentu itu masih dalam bentuk fungsi ya. Harus ditambahkan dengan konstanta. Tapi kalau bentuk dari integral tertentu, hasilnya angka teman-teman. Perhatikan ini 12, ini 4, kayak gitu. Kenapa? Karena hasil dari integral itu sama aja mencari luas daerah yang dibatasi. Kalau luas ya berarti ada angka yang harus kita ketemukan. Oke, ini adalah contoh dari pengaplikasian yang kita punya tadi. Tadi yang nomor 1 kan integral 3, berarti dengan kata lain fungsinya adalah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 kalau kita gambarkan, ini akan kayak gini gambarnya teman-teman. Sejajar dengan sumbu X. Dengan kata lain, jarak antara sumbu X dengan garis tersebut adalah 3. Atau kalau kita punya adalah lebarnya 3. Sedangkan batasan integralnya dari 2 sampai 6.
2 sampai 6 berarti punya selisih berapa? 4. Jaraknya 4. Dengan kata lain, yang kita arsir ini adalah persegi panjang. Persegi panjang luasnya panjang kali lebar. 4 kali 3, 12. Sedangkan berdasarkan integral tadi, hasilnya sama, 12. Ya, kalau yang tadi nomor 1 itu kan ini. Hasilnya 12 juga nih. Oke, berarti terbukti bahwa untuk mencari luas, kita bisa menggunakan konsep integral ini. Oke, ini ada 4 soal atau 4 latihan terakhir ya sebelum kita selesai nih. Coba, ada yang mau coba? Nomor 1, 2? Silakan. Ayo, ada? Kalau nggak ada, saya panggil lagi. Silahkan yang belum, untuk menjadikan nilai keaktifan, silahkan di inisiatif aja. Ada yang mau coba? Nggak ada, yakin? Oke, kita coba. Vista hadir, Vista? Hadir, Pak. Oke, coba ya, Vista ya. Oke. Iya, Pak. Pelan-pelan dulu, kita nyari integralnya dulu aja. Oke. Kita integralkan dulu masing-masing di sini. Vista, 2x diintegralkan jadi berapa? Atau pangkatnya x dulu di sini berapa? 1. Oke, ingatnya rumusnya, ingat tadi? Rumusnya? Yang mana, Pak? Rumusnya integral dong. Kita kan bahas lagi integral. 2 dibagi pangkatnya tambah 1 jadi berapa? Berapa, Vista? Pangkatnya tambah 1. Pangkatnya tambah 1, 2. 2, oke. Terus sekarang pangkatnya udah jadi berapa kalau diintegralin? 2. 2, oke. Gampang ya? Terus Iya. ditambah konstanta tadi kalau diintegralin jadi apa? Tambahin x, berarti jadi berapa ini? 1 berarti jadi? 1x. Oke, satunya biasanya tidak ditulis, X. berarti tetap x aja. Bisa ngintegralin sekarang? Gampang? Gampang ya. Nah ini 2/2 berapa kita sederhanakan? 1. 1. Berarti sekarang integralnya itu hasilnya adalah x kuadrat plus x. Nah ini kita sudah mendapatkan integral dari 2x plus 1. Batasannya tadi berapa? Dari 2 sampai 5 ya. Betul? Iya. Oke. Yang dimasukkan atau disubstitusikan berapa dulu? Yang atas X. dulu apa yang bawah dulu? Atas. Atas dulu. Maka x-nya diganti dengan 5. 5. Berarti berapa kuadrat? 1. Oke. Katanya dimasukin 5. Dimasukin itu diganti. Oh, Diganti. Jadinya? 5. X-nya diganti. Sekarang nggak usah dibaca X. X-nya diganti angka 5. Berarti jadinya? 5 pangkat 2. Oke. Plus? Plus X. X-nya diganti semua. X-nya yang ada Plus, X-nya plus diganti. 2. Enggak. Yang Plus pertama, kita ganti 5 semua dulu. Oke. Ganti jadinya 5. Nah, baru ketika ditutup kurung, dikurangi. Nah, sekarang kita ganti dengan angka 2 semua. Berarti jadinya? 2 pangkat 2. Oke. Plus 2. Oke. Bisa paham? Gampang? Oke. Iya, Pak. Gampang. Sekarang dihitung. Dikuadratkan dulu apa ditambah dulu? Di kuadrat. Oke. Jadi berapa? 25. Tambah 5. 5. Jadi? 30. 30. Yang belakang? 4. Ditambah 2. Jadi? 6. 6. Oke. Hasilnya adalah? 24. Oke. Itu bisa. Bisa ya? Bisa ya? Iya, Pak. Oke, nanti dicoba lagi. Good. Nomor 2, ada yang mau coba? Silakan yang belum dapat poin keaktifan. Nggak ada lagi, kita coba lagi panggil. Talita, coba Talita. Hadir Talita? Hadir, Pak. Coba ya. Oke, kita integralkan dulu jadi berapa, Talita? Yang depan dulu, yang terus yang ke yang x kuadrat jadi berapa? 1 per berapa? Halo, pangkatnya berapa, Talita? 2, Oke, tambahin 1. 3, Oke, terus x-nya pangkat lagi sekarang. Naik lagi jadi?
Sama dengan penyebutnya ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Sama dengan penyebutnya ini berapa barusan? 3. Ya udah berarti 1/3 X pangkat 3. Terus yang ini, yang tengah. Pangkatnya berapa? 1. Tuh, berarti jadinya min 1/3. 3. Kok 3 lagi? Beda dong. Pangkatnya kan sekarang 1, bukan 2. Yang ini loh, yang tengah ini. Kita kan lihatnya yang ini sekarang. Kalau yang tadi 3, kenapa? Karena sebelumnya pangkatnya 2, naik 1 jadi 3. Sekarang pangkatnya berapa? X. Pangkat bukan yang itu. X itu adalah variabelnya. Pangkatnya. Berapa pangkatnya? Yang di atas itu loh. Ini tadi dapatnya 2 dari mana ini loh? Di atas ini loh. Nah, kalau nggak ditulis ini pangkatnya 1. Oke, ditambah berapa? Tambah 1. Jadi 2. oke, min setengah atau min 1/2 X pangkat. 2. Wah, sama ya. Kalau teman-teman perhatikan, si penyebut sama pangkatnya jadi sama sekarang. Karena sama-sama ditambah 1 semua. Oke, terus 1 tadi diintegralin jadi sama dengan di atas tuh. Udah ada. Jadi berapa? Konstanta diintegralkan jadi ayo jadi berapa? Ini nih, perhatikan Talita. Ini 1, ini jadi berapa? 1 jadi X. Oke. Kalau integral, bentar dulu. Kalau integral 5 jadi berapa? Kalau integral 5 jadi berapa Talita? 5X. Ingat ya, kalau yang sebelumnya nggak punya X, sekarang ditambahin X. Bisa dipahami? Ya. Oke, kalau 1 berarti jadi berapa? 1 jadi X. Oke, berarti kita sudah ketemu integralnya. Kita tulis ulang ya di sini ya. Berarti 1/3 X pangkat 3 min setengah X pangkat 2 ditambah X. Batasnya berapa tadi, Talita? 1 sampai 4 ya. Oke, 1 sampai 4, perhatikan. Terus, yang kita substitusikan yang atas dulu apa yang bawah dulu? Yang atas. Atas dulu. Berarti sekarang kita tulis ulang lagi, berarti 1/3 dikali semua X-nya kita ganti 4 dulu. Maka jadinya 1/3 kali 4. Angkat. Jangan cuma berhenti di 4. Ada pangkatnya enggak? 3. Pangkat 3. Jedanya jangan terlalu lama. 4, terus pangkat 3, jangan terlalu lama. Oke, yang ini setengah pangkat. Setengah. Berapa pangkat berapa? 4 pangkat 3 juga. Kok pangkat 3 lagi? Lihat yang ini, lihat atasnya. Yang ngikutin. Pangkat berapa sekarang? 2. Nah, terus ditambah dengan 4. Oke. Terus ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Kurangi. Oke, sekarang tinggal dimasukkan berapa X-nya? 3. Kok 3? Lihat 4. Batasnya. Batas atas dikurangi batas bawah. Batas atasnya tadi udah. Batas bawahnya berapa sekarang, Talita? 1. 1. Berarti X-nya diganti dengan 1. tuh, jadinya 1/3 X pangkat 1 pangkat 3 kurangi setengah 1 pangkat 2 terakhir tambahin 1. Oke, kita hitung dulu, dipangkati dulu. Coba dihitung pakai kalkulator. 4 pangkat 3 berapa, Talita? 4 kali 4 kali 4. Berapa? 64. 64 dibagi 3. Oke, 64 kali 1 kan jadi 64. Terus yang ini, 4 kuadrat berapa? 16. 16, jangan jadi 8 ya. 16/2. Oke, terus ditambah 4. 4. Oke, ini kita kasih kurung dulu aja. Oke, kemudian yang ini 1/3 ya, karena 1 mau dipangkatin berapapun tetap jadi 1. Yang sana juga tetap jadi setengah. Terus tetap jadi 1.
Oke, kemudian kalau kita buka kurung, 64/3, ini minusnya kali mancur ke sini. Ini ke sini, terus ke sana juga. Oke, minus dikali 1/3, jadinya berapa? Min 1/3. Oke. Good. Terus oke, ini disederhanakan bisa ya, tapi nggak apa-apa deh, ini dijadiin minus 16/2 dulu aja. Karena nanti kita jumlahkan dengan yang di sini. Nah, perhatikan di sini, minus dikali minus setengah, jadi berapa? Plus ya, jadinya ya. Oke, good. Jadinya plus setengah. Ini jadi plus 4. Nah, kalau satunya ini, min dikali plus 1, jadinya minus ya. Betul? Minus 1. Oke, yang pecahan ini, penyebutnya sudah sama yang ini? Jadi berapa, Talita? 6, Pak. Atau 1? 64 dikurangi 1. Penyebutnya sudah sama belum? Penyebutnya sudah sama. Berarti pembilangnya tinggal dikurangi. Jadi berapa? 63. Nah, 63/3. Oke. Kemudian minus 16 ditambah 1 jadi berapa? 17/2. Oke, pelan-pelan. Minus 16 ditambah 1. Oh, min 15. Nah, minus 15/2. Terus tadi 4 dikurangi 1, 3 ya? Iya. Oke, 63 bagi 2 berapa? Berapa, Pak? 63 bagi 2. Bagi 3, sorry. Tadi kan 3 yang ini ya penyebutnya. 21 bukan? Iya, Pak. 21. Tambahin 3, 24. 4. Nah, minus 15/2. Minusnya nggak usah kita lihat dulu deh. 15/2 itu berapa? Berapa koma berapa? 15/2. 7,5 ya? Betul nggak? Iya. Nah, karena ada negatif berarti dikurangi dengan 7,5. Oke, kita kurangi. 24 dikurangi 7,5. Jadinya 16/4. 16,5. 16,5, betul. Bisa, Talita? Iya, Pak. Oke, silakan nanti dicoba-coba lagi hitung-hitungannya. Karena materinya sudah saya share. Tinggal nanti teman-teman kerjakan ulang aja sendiri latihan-latihan yang ada di sini. Oke, next. Nomor 34. Gampang nih, ada yang mau coba? Pendek-pendek. Saya, Pak. Siapa? Sebutkan dulu namanya sebentar, saya belum ya. Siapa? Miladi. Miladi, boleh, silakan Miladi. Yang nomor 3. Berarti Jadi X3-nya X pangkat 3 integralkan Betul. dulu deh, Pak. Ya, jadi berapa? 1/4. Aha, Terus dikali 1. aha. X-nya pangkat berapa? 4, oke. Kemudian Oke, batasnya? dikurangi 1/4. Sebentar ya. Batasnya 1 sama 0 ya, oke. Berarti yang pertama dulu berapa? 1/4 dikali berapa? 1/4 ya? 1/4. Ya. Oke, terus yang belakang Dikurangi 1/4 kali dikali 0/4. 0/4 juga. Oke. Yang depan jadi berapa? Jadi berapa yang depan? Jadi 1/4 pangkat 4. Sebentar. Menurut Miladi dipangkatin dulu apa dikuadratin dulu? Dipangkatin dulu atau dikali dulu? Satunya dipangkatkan dulu, Pak. Nah, 1 dipangkatin dulu. 1 pangkat 4 berapa? 1. Kaliin 1/4? 1/4. Nah, ya udah 1/4. Oke, dikurangi yang belakang? Dikurangi 1/4 kali 0. 0 berapa? 0. 0. Ya udah berarti tinggal 1/4 aja ya. Ya. Oke, udah ketemu hasilnya seperti ini. Oke, ini Miladi pinteran nih teman-teman, dia ngambil yang gampang. Oke, terima kasih Miladi. Oke, yang lain yang terakhir nomor 4, ada mau coba? Ada? Oke, kalau nggak ada kita coba lagi, pilih random aja. Saya, Pak. Oh, ada yang mau coba, boleh. Nia, silakan Nia. Itu dijadiin dy per dx dulu bukan? Gimana? Itu ntar E-nya dijadiin dy per dx dulu bukan? Oh, enggak usah. Tadi kan kita sudah tahu rumusnya, mengintegralkan E. Coba kalau lupa saya coba tuliskan di sini. Kalau kita punya E pangkat mx, maka integralnya adalah, ingat nggak tadi nih ya? 1/m
kali E pangkat MX. Nah, kalau tadi Nia mau cari DY per DX itu namanya turunan. Sedangkan kita hari ini belajar yang integralnya. Nah, ini integralnya nih. Iya. Oke, berarti M-nya di situ berapa nih ya? Tahu nggak M-nya berapa di situ? Dihitung pangkatnya atau gimana? Enggak. Di situ E pangkat MX tuh biasanya. Nah, kalau E pangkat X aja berarti M-nya berapa? 1. Ah, 1. Berarti integralnya berapa? Integral dari E pangkat X itu. Tulis dulu rumusnya. 1 per M-nya barusan berapa? 1. 1. Terus pangkatnya sama tetap. E pangkat X lagi. Bisa sampai sini? Oke. Nah, kalau misalkan tadi, contohnya misalkan ya, kalau di sini rumusnya E pangkat 5X, maka nanti integralnya berapa? Ya. 1 per? 1/5. 1/5. E pangkat 5X-nya masih tetap. Iya. Nah, karena ini tadi 1/1, maka tinggal 1 aja, nggak usah ditulis, nggak apa-apa kayak gini. Berarti ternyata integral dari E pangkat X ya tetap E pangkat X. Iya. Oke, good. Terus sekarang diganti dulu atau disubstitusikan yang atas apa yang bawah dulu? Yang bawah. Yang bawah apa yang atas? Oh, yang atas. Yang atas dulu. Apanya yang diganti? X-nya. X-nya. Berarti E pangkat berapa? 1. Oke, dikurangi E pangkat 0. 0. E pangkat 1 berapa? E. Ya E. E pangkat 0? 0. E pangkat 0? Tetap E ya. Ayo berapa? Semua dipangkatin 0 jadi? 0. Ayo, teman-teman coba. 1. Ya, ingat ya. 1, teman-teman. Kalau Iya. misalkan kita punya sesuatu dipangkatin 0 jadi 1. Nah, ini hasilnya seperti ini udah. Jadi kita nggak perlu nuliskan E itu berapa ya, nanti E itu adalah bilangan irasional ya, teman-teman. Karena kalau bilangan sesuatu yang tidak mempunyai pola, contohnya kayak pi 3,147159623 itu adalah bilangan rasional karena tidak ada pola di dalam si bilangan tersebut. Eksponensial juga sama. Di bilangan eksponensial itu suatu bilangan desimal yang tidak berpola. 1, berapa lanjutnya terus banyak banget. Oke, jadi hasilnya tetap yang seperti ini aja. Oke, sampai sini sudah betul. Oke, Nia bisa? Terima kasih, Nia. Sudah paham? Sudah, Pak. Makasih. Oke, good. Oke, ini kayaknya udah selesai materinya. Oke, sudah selesai ternyata, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait dengan materi hari ini? Silahkan. Ada? Oke, diam aja. Semoga sudah paham semua ya. Oke, pesan saya cuma satu, teman-teman. Ketika teman-teman materi hari ini sudah paham, silahkan terus diulangi. Ulangi lagi. Terus kemudian dengan cara mengerjakan soal, melatih. Kayak tadi kan ada beberapa latihan tuh. Silahkan dikerjakan sendiri. Kemudian nanti kalau misalkan ada kesulitan, bisa tanya ke teman, atau mungkin bisa langsung tanyakan ke saya. Karena di matematika, bisnis, ataupun matematika ekonomi, cara berlatihnya, cara belajarnya adalah dengan mengerjakan soal. Kalau teman-teman paham konsep, tetapi tidak pernah berlatih soal, ya bingung. Saya jamin kalau sekarang udah paham nih, misalkan, udah bisa nih mengintegralkan. Kemudian nanti seminggu nggak ngerjain lagi, nggak megang lagi soalnya. Minggu depan udah lupa lagi caranya. Oleh karena itu, caranya adalah dengan melatih. 1 hari 1 soal atau 2 soal aja cukup. Yang penting teman-teman terus diingatkan, ternyata integral itu kayak gini. Nah, nanti juga yang turunan atau diferensial jangan sampai lupa, dilatih juga. Karena nanti minggu depannya kita akan mempelajari bagaimana cara penerapan atau aplikasi dari integral maupun turunan. Minggu depan baru kita tahu, ternyata gunanya ini. Nah, karena kita di manajemen bisnis, maka nanti kita akan mempelajari di konteksnya ekonomi bisnis ini sama ya, teman-teman ya. Nanti bagaimana caranya kedua konsep tadi itu kita terapkan dalam kehidupan yang lebih real, yang lebih nyata. Sehingga teman-teman nanti ketika mempelajari juga, ternyata ada kegunaannya. Nggak cuma nulis asal-asalan kayak gitu, tapi ada manfaatnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingatkan tadi, presensinya sudah bisa mengisi semua, teman-teman? Sudah bisa? Sudah ya? Pak. Oke, tadi passwordnya sudah ada di kolom chat juga. Kalau lupa, silahkan bisa di copy paste
Oke, terima kasih kalau sudah hafal semua. Saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama.